Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan menjelaskan tentang proses penyesuaian. Tentunya saudara sudah membaca di buku akuntansi mengenai proses penyesuaian. Video pembelajaran ini semata-mata dibuat untuk menguatkan ya pemahaman saudara tentang proses penyesuaian. Jadi ada beberapa alasan mengapa perlu jurnal penyesuaian. Alasan yang pertama adalah karena beban itu tidak dicatat secara harian ya. Contoh misalkan perlengkapan. Nah, perlengkapan itu kadang perusahaan itu mencatatnya setiap bulan atau akhir tahun ya, akhir tahun tutup buku. Apakah boleh misalkan dicatat harian? Sebenarnya diperkenankan ya, kalau misalkan mau mencatat secara harian. Namun aktivitas itu menimbulkan inefisiensi karena buang-buang energi dan buang-buang waktu kalau dicatat secara harian karena nilainya tidak material dan relatif kecil ya nilainya. Sehingga umumnya perusahaan itu melakukan penyesuaian atas perlengkapan di akhir tahun. Kemudian beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan terjadinya transaksi. Contoh misalkan sewa. Saya misalkan menyewa gedung selama setahun dari bulan Desember ya. Berarti akan berakhir November tahun 2021. Nah, atas sewa di Desember ini perlu dilakukan penyesuaian ya, perlu dilakukan penyesuaian. Nah, kira-kira dalam 1 tahun sewa ini, sewa saya tinggal berapa dan ya seharusnya diakui sebagai beban itu tinggal berapa. Nanti secara teknis ada contohnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah beberapa pendapatan dan beban masih belum dicatat. Misalkan beban penyusutan akhir tahun. Nah, tentunya perusahaan itu mempunyai aset tetap. Nah, aset tetap itu perlu diukur ya masa manfaatnya. Ketika aset tetap itu diukur, mempunyai masa manfaat, tentunya ada beban penyusutan. Nah, akuntan perlu melakukan penyesuaian atas nilai aset tetap tersebut dengan cara mengakui beban penyusutannya di tahun itu, ya hanya 1 tahun saja. Nah, secara umum, jurnal penyesuaian ini tujuannya adalah untuk mengetahui posisi akun di laporan keuangan ini pada posisi sebenarnya ya. Pada posisi sebenarnya, sehingga akun-akun yang perlu dilakukan adjustment itu perlu dilakukan adjustment sehingga ada jurnal penyesuaian. Itu kira-kira tujuan umumnya, bahwa akuntan ingin mengetahui posisi laporan keuangan dengan sesungguhnya atau sebenarnya keadaannya. Begitu kira-kira. Ini ada 4 akun yang memerlukan penyesuaian ya. Ada 4 akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, dan beban yang masih harus diterima. Baik, secara rinci kita jelaskan satu-satu. Contoh beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini misalkan 1 Oktober menyewa gedung, saya menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun ya. Berarti visualisasinya begini, Oktober, Desember 2017 sampai 30 September 2018. Nah, garis yang berwarna hijau ini adalah garis yang perlu teman-teman lakukan penyesuaian. Kenapa? Karena diakuinya setahun saja. Sehingga biaya sewa gedung 2017 itu hanya 3 bulan saja ya. Hanya 3 bulan. Yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2017. Nah, cara perhitungannya teman-teman tinggal mengalihkan saja, yaitu 3 bulan dibagi 12 dikalikan 12 juta. Karena ini sewanya 1 tahun, maka pembaginya itu 12. Nah, yang teman-teman harus lakukan itu adalah yang di sini ya teman-teman ya, 31 Desember 2017 untuk sewa gedung. Nah, sehingga visualisasinya ketika teman-teman bayar sewa tetap seperti biasa, jurnal umum ya. Sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka ini sebenarnya akun untuk aset yang ada jangka waktunya gitu ya. Sewa dibayar di muka atau sewa dibayar di depan, it's okay ya, tidak masalah. Tapi umumnya menggunakan akun ini.
Nah, jurnal penyesuaiannya mana? Nah, jurnal penyesuaiannya yang ini, teman-teman. Tadi 3 juta. Jadi yang teman-teman sesuaikan ini, teman-teman. Nah, sewa dibayar di muka. Nah, ini keliru nih. Mestinya itu ini adalah beban sewa. Ya, beban sewa. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jadi beban sewanya kita akui 3 juta. Nah, kemudian sewa dibayar di mukanya atau asetnya itu berkurang karena kita telah gunakan selama 3 bulan, ya, 3 bulan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini contohnya misalkan begini, teman-teman. Pendapatan diterima di muka ini contoh nih, 1 Desember 17 pembayaran di muka untuk sewa mesin 8 juta selama 4 bulan. Nah, sama seperti tadi kasusnya, kita itu diminta untuk melakukan penyesuaian pada 31 Desember 17. Nah, jurnalnya adalah pada saat kita bayar 1 Desember, jurnal umumnya sama. Kita diterima pembayaran ya untuk sewa mesin kas pendapatan diterima di muka. Nilainya adalah 8 juta selama 4 bulan. Nah, karena ini udah memasuki akhir tahun, maka kita lakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka kita. Kira-kira berapa yang harus diakui sebagai pendapatan. Nah, sehingga selama 1 bulan itu kita akui pendapatan dengan cara mengakui pendapatan sewa ya di kredit, saldo normalnya adalah kredit bertambah, kemudian pendapatan diterima di muka ini adalah hutang. Ini masuk kategori akun hutang ya, sehingga pendapatan diterima di mukanya berkurang 2 juta, pendapatan sewanya bertambah 2 juta. Nah, kalau yang tadi teman-teman yang balik lagi. Nah, oke. Nah, untuk yang ini sewa dibayar di muka ini masuk kategori aset ya. Aset lancar. Sehingga ketika kita mengakui beban sewa, ya, aset lancar kita berkurang ya, karena kita sudah menggunakan ya. Begitu juga dengan pendapatan diterima di muka, ini adalah akun pendapatan diterima di muka itu adalah hutang. Jadi hutang kita itu berkurang ketika sewa itu sudah diberikan kepada pengguna sewa. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Nah, pendapatan yang masih akan diterima ini sederhananya adalah misalkan saudara itu punya usaha jasa jahit ya. Kemudian jasa jahit selesai, bajunya sudah selesai dijahit, saudara tinggal menagih ya. Maka ketika saudara mengakui itu, maka saudara perlu melakukan penyesuaian ya. Mengakui pendapatan itu di bulan Desember meskipun belum ada aliran kas ya, meskipun belum ada aliran kas. Contoh seperti ini, PT AB menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT AC. Pada 31 Desember, PT AB menyelesaikan sebagian dari kontrak dengan nilai penyelesaian senilai 200 juta. Nah, AB mengakui pendapatan di bulan Desember dan mencetak faktur untuk ditagihkan kepada AC. Nah, 200 juta ini PT AB mengakui sebagai pendapatan. Sehingga, nah, misalkan begini ya, ilustrasinya begini. Ada kontrak, oke, anggap sampai 2020. Nah, yang kita akui yang telah selesai, dan siap untuk ditagihkan kepada PT AC. Sehingga jurnalnya adalah, untuk kasus ini jurnal umumnya tidak ada. Ya, untuk kasus ini jurnal umumnya tidak ada. Karena tidak ada pembayaran kas atau terima kas. Nah, kita hanya ingin menyesuaikan saja. Pendapatan kita akui, dan piutang jasanya kita tambahkan pada pendapatan. Piutangnya di debit senilai 200 juta. Kemudian pendapatan jasanya bertambah 200 juga. Itu ya. Jadi ini jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih ditagihkan ya. Pendapatan yang masih ditagihkan atau pendapatan atau pekerjaan yang sudah selesai dan masih belum dibayar. Dibayarnya di akhir gitu ya. Kemudian mirip-mirip sama pendapatan yang masih harus diterima, ini beban yang masih harus dibayar. Contoh misalkan ini PT Akuntansi bayar gaji ya setiap bulan, kemudian
gaji Desember itu belum dibayar ya, belum dibayar. Bayarnya itu bulan depan, Januari misalkan. Nah, pada bulan Desember, untuk mengetahui posisi laba rugi sebenarnya, PT akuntansi itu perlu mencatat ya atas gaji yang masih belum dibayar ya, senilai 310 juta. Sehingga jurnalnya adalah beban gaji pada hutang gaji. Mengapa hutang gaji? Karena ini masih menjadi kewajibannya PT akuntansi untuk dibayar pada bulan depan ya. Kemudian beban gaji. Sehingga nanti kalau ketika dibayar, utang gajinya berkurang pada kas. Selanjutnya pengalokasian beban. Nah, untuk pengalokasian beban ini teman-teman, ini di awal video saya jelaskan tentang aset tetap ya. Jadi aset tetap ini contohnya ini memiliki 5 tahun masa manfaat. Kemudian penyusutan per tahun 20%. Nah, yang teman-teman harus lakukan itu adalah melakukan adjustment di 1 tahun ini ya. 1 tahun ini kita perlu penyesuaian ya. Kenapa? Untuk ya itu tadi, untuk mengetahui aset tetap posisi sebenarnya berapa sih? Nilai bukunya sebenarnya berapa di akhir tahun ya, di akhir tahun. Jadi penyusutan di 2017 itu 20 juta sudah diketahui. Sehingga jurnal umumnya adalah ketika kita beli mesin pada kas seperti biasa. Ketika dilakukan penyesuaian, itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini akun di aset tetap, yaitu kontra akun dari aset tetap. Mengurangi aset tetap nanti, 20 juta beban penyusutan. Oke, kira-kira jurnalnya kalau misalkan kita melakukan pengalokasian beban, itu untuk penyusutan itu nih, rata-rata itu seperti ini jurnalnya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir adalah pengalokasian beban untuk perlengkapan. Nah, misalkan ini perhitungan fisik di akhir tahun, perlengkapannya tinggal 5 juta. Saldo awalnya tersaji 9 juta. Sehingga kita lakukan adjustment, yang sebenarnya itu tinggal berapa. Nah, ternyata selama tahun 2017 ini berkurang 4 juta. Sehingga 4 juta ini perlu dilakukan penyesuaian dengan jurnal biaya perlengkapan pada perlengkapan. Nah, perlengkapan yang digunakan itu masuk beban ya, beban perlengkapan, masuk di laba rugi. Kemudian perlengkapannya awalnya 9 juta jadi 5 juta sehingga kita kurangi nilainya senilai 4 juta. Baik, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa sharing di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.